Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tempo semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi dalam acara Input, informasi seputar Teratai Putih bersama saya Irma. Dan hari ini saya sudah berada di SMK Teratai Putih Global Jakarta. Dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Dodi Supriyadi SPD selaku Kepala Sekolah dari SMK Teratai Putih Global Jakarta. Kita sapa dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Bu Irma sehat Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Pak Dodi untuk waktunya. Kita jauh-jauh mampir ke SMK Teratai Putih Global Jakarta ini ya Pak ya. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang SMK Teratai Putih Global Jakarta. Boleh Bu Irma, boleh. Oke, teman-teman nih untuk informasi, ternyata SMK Teratai Putih Global Jakarta ini merupakan cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Teratai Putih Global. Nah, kita mau denger nih ceritanya ya teman-teman ya, bagaimana sih sejarahnya dari SMK Teratai Putih Global Jakarta. Gimana dong Pak, ceritain dong Pak. Waduh, saya suruh cerita sejarah Bu Irma ya. Oke Bu Irma, sobat terput yang dirahmatin Allah. Jadi ini SMK Teratai Putih Jakarta Bu Irma, betul apa yang dikatakan Bu Irma tadi, ini adalah merupakan cikal bakal. Artinya Yayasan Teratai Putih saat itu baru memiliki SMK Teratai Putih Jakarta. Kita sebut sekarang namanya dengan SMK Terpuja. Oh, Terpuja. Kenapa Terpuja? Karena kan saya bilang tadi ini cikal bakalnya Bu Irma. Yayasan Teratai Putih hanya mengembangkan sekolah-sekolah yang ada naungan di Yayasan Teratai Putih itu yang di Bekasi sekarang itu kan ada SMK 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, supaya tidak salah menyebutnya ya dan sebagai mengikat cikal bakalnya itu disebut dengan SMK Teratai Putih Jakarta atau disebut dengan Terpuja itu Bu Irma. Betul sekali, seperti yang teman-teman sudah tahu ya, di Teratai Putih Global itu memang ada SMK Teratai Putih 1, 2, 3, 4 ya Pak ya. Betul. Nah, yang berbeda memang di sini karena lokasinya ada di Jakarta ya betul, Pak. Hanya satu-satunya yang punya Jakarta. Benar-benar merupakan cikal bakalnya. Cikal bakalnya ya. Nah, kita juga penasaran mungkin kalau di SMK Teratai Putih Jakarta ini Pak, ini untuk jurusannya Pak, bidang ahli ya? Bidang keahliannya. Itu ada apa saja? Yang sekarang yang ada tren tuh di jurusan yang ada di SMK Teratai Putih Jakarta itu kita hanya dua, Bu Irma. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri ya. Betul. Yaitu yang pertama itu dengan TKR. Ya, itu teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, atau kendaraan lah, mobil, motor gitu ya. Nah, contohnya nih yang di belakang lagi pada ujian praktek lagi praktek ya. Kedua yaitu jurusan TKJ, teknik jaringan komputer lah ya itu. Nah, itu dua itulah yang sekarang sedang kami garap di SMK Terpujanya. Betul, baik. Kalau begitu kita juga penasaran nih Pak, untuk jumlah siswanya dari dua jurusan tadi itu ada berapa nih Pak total Pak? Ya. Jadi saya mengingatkan kembali ya. Jadi alhamdulillah ini saya bilang ini SMK Teratai Putih Jakarta atau Terpuja itu, kalau saya cerita Bu Irma itu, saya memantau Jakarta itu yang seangkatan lah dengan SMK Terpuja itu saya perhatiin hanya tinggal 4. Seangkatan. Artinya luar biasa kan, Teratai Putih Jakarta itu sudah berdiri yang sangat masih tetap eksis. Masih tetap eksis. Nah ini buktikan apa? Ini mungkin kepercayaan dari para alumni terutama ya. Nah sekarang kita itu memang jumlahnya itu 250-an Bu Irma. 250. Nah ini para alumni yang sudah ada dari berarti tahun 1989, bayangkan ya sampai sekarang ada ini. Mereka itu ada yang menyekolahkan, mungkin sudah ada yang berkeluarga Bu Irma. Anaknya kesini gitu kan, belum ada saudaranya. Nah itu jadi alhamdulillah kita itu siswa selalu ada eksis ya. Sampai sekarang itu 250-an Bu Irma. Alhamdulillah itu jumlah yang cukup banyak. Ya, alhamdulillah Bu Irma itu. Ini dari jumlah yang tadi Pak, itu paling banyak di jurusan mana Pak? Paling banyak ini jurusan memang ya itu TKR Bu Irma. Oh, TKR. TKR. Ini ya, ini yang sedang ujian praktek nih TKR. Iya, otomotif itu. Pak, nih kita juga penasaran nih tentang sarana prasarananya. Kayak sekarang kita ada di laboratorium praktek ya Pak ya? Boleh diceritain Pak untuk kelengkapan sarana prasarananya seperti apa di sini? Nah, gini. Jadi ini kita ini memang SMK Teratai Putih Jakarta ini saya perlu sampaikan dulu.
statusnya terakreditas A, Bu Irma. Mantap lah gitu kan, gitu. Nah, di sini kita ini, kalau Bu Irma tadi bilang itu lab ya, kita bukan lab namanya kalau SMK, Bu Irma. Itu namanya itu gedung praktek. Ya, karena kenapa? Nah, SMK kan harus praktek, Bu Irma. Betul. Itu bagaimana gedung prakteknya, alat-alat prakteknya. Nah, itu ya. Jadi kita ini memiliki 2 gedung, ya, ada gedung khusus teori, ada gedung khusus untuk praktek, Bu Irma. Iya, bagi 2 itu ya. Untuk kurikulum yang diajarkan di sini seperti apa, Pak? Nah, kurikulumnya sekarang kan sedang trennya kurikulum merdeka ya. Jadi kita ini kan berarti ada kelas 10, 11, 12. Kita ini mengenai 2 kurikulum dulu nih. Yang kelas 12 masih kurikulum ke-13 ya. Kalau misalnya kelas 10 itu sudah kurikulum merdekanya. IKM-nya gitu, Bu Irma. Udah masuk, Bu Irma gitu. Sesuai dengan arahan dari pemerintah gitu. Karena ini kan ya cukup bagus lah gitu kan, dan memang diwajibkan gitu. Iya, betul sekali. Nah, berarti kan kalau misalkan di SMK sendiri itu kan kalau untuk kurikulum pasti ada namanya sistem PKL atau magang. Ya, nah, kita juga penasaran nih Pak, untuk PKL atau magangnya seperti apa prosesnya? Apakah disalurkan dari sekolah atau memang anak-anak yang mencari sendiri nih Pak? Nah, kalau untuk PKL dan magang ya, nah untuk PKL dulu. Memang ini sesuai dengan kurikulum bahwa SMK itu wajib ada namanya PKL, ya, Pestaman Magang. Nah, untuk PKL sendiri kita memang ini kita ada kerjasama, Bu Irma, dengan beberapa perusahaan lah, gitu kan. Kalau saya sebutin perusahaannya kayaknya banyak, takut saya lupa, takut salah nama perusahaannya, gitu kan. Tapi anak-anak kami ketika PKL satu kita memberikan pembelajaran dulu, satu jelas dia coba belajar cari sendiri dulu, tapi kita sudah siap. Siap artinya beberapa perusahaan kan ada kerjasama dengan kita, nah kita nanti arahkan ke sana. Tentu ini kita harus selektif. Ya, walaupun itu wajib PKL-nya gitu. Begitu juga dengan magang. Ada perusahaan yang sudah menerima kita magang gitu. Itu ya. Itu kira-kira itu masalah PKL dan magang. Berarti ini nyambung juga sama mitra industrinya. Nah, betul, Bu Irma. Itu banyak nggak Pak kira-kira di perusahaan? Nah, Alhamdulillah yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya, terutama untuk magang sih itu ya, magang dan kelulusan para alumni. Artinya kita menempatkan nih, siapa tahu nih anak-anak gitu kan, kan namanya SMK kan ingin bekerja, Bu Irma gitu kan. Nah, jadi kita ini adalah kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya kita sebutin itu yang namanya Astra Autospat utama ya. Nah ini ya alhamdulillah tuh Bu Irma tahu sendiri ya, anak-anak tiap tahun itu selalu kita ada mengirim ke sana. Ya lumayan, kira-kira ada sampai 15% lah bisa terserap ke situ gitu. Gitu. Nah, mungkin tambahan dikit Ibu Irma. Tadi kan bahwa anak SMK selain tadi disiapkan untuk mental bekerja, kita juga disiapkan untuk dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka kan, dari dulu sudah membuka, artinya bagi anak-anak ini baik yang memiliki, terutama yang memiliki prestasi ya, memiliki prestasi silahkan. Selain bekerja juga itu kita sekolah membantu untuk apa? Daftar ke sekolah-sekolah negeri, Bu Irma, perguruan tinggi negeri itu melalui jalur prestasi itu. Nah, kita juga penasaran tentang tadi sarana, kurikulum sudah, gurunya Pak, ceritain juga gimana nih kompetensi gurunya. Guru-gurunya satu, kalau masalah potensi saya yakin semua berpotensi gitu kan. Itu mungkin ini banyak yang masih muda-muda, Bu Irma. Jadi banyak para gurunya itu banyak lulusan dari sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri juga, Bu Irma. Tapi kita tidak mungkin juga ada di perguruan negeri perguruan tinggi swasta gitu kan. Tentu ini kita seleksi lah berpotensi gitu ya, gitu untuk guru-gurunya. Karena kan sembarangan ya Pak ya untuk rekrutmennya ya. Betul. Karena gitu. memang ya pastinya dipilih yang sesuai. Apalagi kan ini kita kalau SMK pasti menonjolkan bagaimana nanti lulusannya gitu. Betul. Ya Pak ya. Terutama guru-guru kejuruannya ya, gitu. Nah ini makanya dilihat nih anak-anak yang praktek di sini, wah ini pasti didikan gurunya. Iya jelas. Pasti yang udah bagus lah seperti itu. Nah kita juga mau tanya tentang prestasi. Nah prestasi ya, yang akademik dulu ya. Nah jelas yang akademik itu kan, karena kemarin selama 2 tahun, saya bicara 2-3 tahun ya, karena masalah COVID itu memang banyak yang online. Kalau yang online apa ya, banyaklah prestasinya gitu. Nah kalau untuk yang non akademik itu bahwa kayaknya di Teratai Putih ketika sebutkan coba sekolah mana yang memiliki prestasi tentang PMR, kayaknya hanya SMK Teratai Putih Jakarta. Itu
selalu kalau ada lomba-lomba segala macam udahlah. Mungkin di sekitar Jakarta Timur udah tahu, oh PMR pasti SMK Ternate Putih Jakarta. Juga ada yang namanya pencak silat ya. Pencak silat itu udah banyak meraih juara lah. Terakhir kalau nggak salah tahun ajaran ini di Bekasi lah gitu kan. Karena kan jangan ada momen-momen lagi Bu Ima, karena kan Covid gitu kan. Terus yang namanya pramuka juga kita memiliki prestasi ya, minimal sekecamatan Duren Sawit itu. Dan kira-kira ada informasi apa nih Pak? Gini, PDB-nya. kalau Bu Ima tadi kan sudah mengajak ya katanya ada. Jadi kepada pemirsa Terput ataupun yang Terput bahwa kami ini SMK Ternate Putih Jakarta sudah mulai penerimaan siswa baru Bu Irma. Ya, nah di penerimaan siswa baru ini nih bulan Maret ya, ada diskon tersendiri. Ya, walaupun tinggal hanya 30%. Ya, nah ini diskon ini tempat terbatas. Tempat terbatas ya. Kenapa saya berlakukan seperti ini? Karena kami pun nerima hanya yang terbatas yang punya prestasi lah gitu Bu Ima. Ini ada seleksi gitu kan. Itu silakan datanglah ke kampus kami ya di Jalan Nusa Indah 4 itu tepatnya. Saya tunggu kedatangannya ya. Kalau masalah misalnya Pak ada lagi diskonnya nggak ada, Bu Irma ada. Jadi bagi siswa yang memiliki prestasi itu ada keringanan-keringanan lagi, ada keringanan biaya SPP, keringanan yang sana dan sebagainya. Ya, tambahannya ya. Jadi untuk lebih jelas, pemirsa Terput, silahkan saya tunggu kehadirannya khususnya yang ada di wilayah Jakarta Timur. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah dari SMK Ternate Putih Global Jakarta bisa menambah referensi untuk sobat Terput di rumah yang sedang bingung mencari sekolah lanjutan. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Irma, boleh. Yang daftar ke sini. Amin. Jadi sobat Terput semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Input. Sampai ketemu lagi dalam program Input selanjutnya. Jangan lupa mampir ke media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Saya Irma mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.